Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami akan menunjukkan beberapa website yang bisa digunakan untuk belajar kimia, khususnya pada materi stoikiometri pada bab penyetaraan reaksi kimia. Untuk website yang pertama ada equationbalancer.com. Nah, di website ini kalian bisa menyetarakan atau menyeimbangkan persamaan kimia, di mana web ini akan membantu kalian menyeimbangkan persamaan kimia secara online. Dan juga kalian juga dapat memprediksi produk reaksi dari reaksi yang kalian inputkan. Langsung saja ke tutorialnya. Yang pertama di sini ada menu input. Menu input ini digunakan untuk memasukkan reaksi yang ingin kalian setarakan. Di sini juga ada example-nya. Jadi reaksi yang kalian ingin setarakan itu ditulisnya reaksi yang tanpa koefisien ini disamadengankan hasilnya ya, teman-teman. Kemudian jangan lupa diklik calculate. Kemudian di bawah sini masih ada menu untuk menuliskan reaksi. Nah, di sini ada clear space, ini untuk menghapus dan juga memberikan spasi. Kemudian di sini juga ada angka untuk memberikan koefisien, ada kurung buka kurung tutup, dan juga plus dan sama dengan. Kemudian di bawahnya sini ada tabel periodik unsur. Nah, di setiap atomnya jika diklik di sini akan mengeluarkan keterangan dari nomor atom dan juga massa atom. Nah, ini jika diklik dia langsung muncul di input yang tadi. Nah, ini seperti ini contohnya. Tetapi di input ini juga kalian bisa menuliskan secara manual. Seperti ini. Oke, di bawahnya tabel periodik ini ada menu-menu yang ada dalam equation balancer ini. Menu-menu ini bisa kalian gunakan untuk belajar kimia materi yang lain. Oke, langsung saja ke contohnya ya teman-teman. Pertama kita langsung saja pilih reaksi yang ingin kalian setarakan. Atau kalian bisa juga menginputkan sesuai dengan soal kalian atau tugas kalian. Kemudian kita klik dengan calculate. Oke, nah sudah muncul ya teman-teman. Nah setelah hasilnya muncul, di sini akan muncul beberapa menu. Yang pertama ada menu input interpretation atau interpretasi masukan. Yang di sini ada nama dari molekul yang kalian inputkan yang di atas ini tadi. Itu munculnya di sini ya teman-teman. Kemudian di sini juga ada balance equation atau hasil dari persamaannya atau hasil dari penyetaraannya. Di sini ada penjelasannya secara lengkap dan juga terdapat hasil akhirnya juga ya teman-teman di sini. Kemudian ada strukturnya juga. Struktur ini menunjukkan struktur dari hasil atau produk yang dihasilkan. Kemudian ada word equation-nya atau penulisan latinnya. Nah, kemudian ada equilibrium constant dan juga ini bisa kita lihat harga kacanya juga ya teman-teman. Nah, ini juga ada nama kimianya dan juga rumusnya. Ini dan kemudian di sini ada substance properties atau disebut dengan sifat zat. Nah, pada sifat zat ini diketahui juga ada massa molarnya, ada fasenya, ada titik leleh, titik didih, kemudian ada kepadatan massa, dan lain sebagainya. Aplikasi yang selanjutnya digunakan untuk persamaan reaksi kimia yaitu WebQC. Di WebQC ini kita bisa menyetarakan reaksi kimia. Langkah pertama, kita cari dulu website dari WebQC. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini. Sebelum masuk pada WebQC,
Apa itu persamaan reaksi kimia? Persamaan reaksi kimia adalah gambaran zat-zat yang terlibat dalam suatu proses reaksi kimia. Biasanya, zat-zat yang zat awal atau pada reaksi sebelah kiri merupakan reaktan atau pereaksi, sedangkan zat baru atau pada reaksi sebelah kanan merupakan produk atau hasil reaksi. Selanjutnya, kita akan masuk pada cara menggunakan WebQC ini. Setelah ada tampilan seperti ini, di sini saya akan menjelaskan fiturnya, yaitu yang pertama ini merupakan search untuk penyetaraan reaksi kimianya. Jika kita nanti mengetikkan reaksi kimia di sini yang belum setara, kemudian kita klik balance, nanti di bawah sini akan muncul penyetaraan dari reaksi kimia yang telah kita ketikkan tadi. Lalu ini ada petunjuknya cara menggunakannya. Kemudian di bawahnya ini terdapat contoh cara penggunaannya itu. Misalkan saja di sini kita coba yang Fe ditambah Cl2 menghasilkan FeCl3. Kita klik, lalu, di bawah ini langsung terdapat penyetaraan reaksi kimianya, yaitu menjadi 2Fe ditambah 3Cl2 sama dengan 2FeCl3. Nah, di bawah ini teman-teman, kita bisa mengetahui mol dan massa dari masing-masing senyawa. Misalkan saja, di sini senyawa mol yang diketahui yaitu dari senyawa Fe, misalkan saja molnya itu 2. Nah, nanti yang lain otomatis akan muncul dengan sendirinya dan massanya pun juga begitu. Lalu, terdapat contoh soal lagi, misalkan saja aluminium ditambah asam sulfat menghasilkan aluminium sulfat ditambah hidrogen. Nah, kita ketikkan masing-masing rumus kimia dari senyawa tersebut. Aluminium yaitu Al ditambah asam sulfat H2SO4 kemudian menghasilkan aluminium sulfat yaitu Al2SO4 3 kali dan hidrogen yaitu H2. Nah, di sini di search bar ini udah terdapat persamaan kimianya, bisa kita klik langsung. Nah, nanti akan ada penyetaraannya di bawah sini, yaitu menjadi 2Al plus 3H2SO4 menghasilkan Al2SO4 3 kali ditambah 3H2. Kemudian yang di bawah ini, misalkan saja jika senyawa Al-nya itu 5, nah nanti yang lain, senyawa lain pun juga akan muncul mol dan massanya. Hal ini sesuai dengan hukum kekekalan massa, yang mana massa sebelum reaksi dan sesudah reaksi haruslah sama. Seperti ini. Jadi yang di sebelah kiri dan sebelah kanan koefisiennya harus sama. Jadi misal Al di sini ada 1, sedangkan di sini ada 2, kita harus tambahkan 2 di kiri juga. Dan kemudian untuk yang senyawa lainnya pun juga begitu. Sehingga harus disesuaikan kanan dan kirinya atau produk dan reaktannya. Lalu selanjutnya contoh soal lagi yaitu amonia ditambah oksigen menghasilkan nitrogen monoksida ditambah air. Amonia itu rumus kimianya NH3 ditambah oksigen yaitu O2 menghasilkan. Nah, di sini sudah langsung terlihat ya teman-teman. Kita bisa langsung klik saja. NH3 menghasilkan O2 NH3 ditambah O2 menghasilkan NO ditambah H2O.
Kemudian didapatkan penyetaraan reaksi kimianya yaitu 4NH3 ditambah 5O2 menghasilkan 4NO ditambah 6NH2O. Lalu di bawah sini kita bisa mencari mol masing-masing senyawanya. Misal di sini molnya 6. Kemudian yang lain akan muncul seperti ini. Sekian untuk penggunaan WebQC ini untuk persamaan reaksi kimianya. Oke, next di sini kita bisa memanfaatkan web petcolorado.edu. Nah, pada web pet ini di sini memuat berbagai praktikum kimia dan juga games-games yang bisa kita gunakan untuk belajar kimia. Nah, salah satunya yaitu pada game Balancing Chemical Equation. Nah, game ini itu adalah game penyetaraan reaksi kimia. Langsung saja ke tutorialnya. Nah, pada game ini ada 3 level ya teman-teman yang bisa kalian coba. Nah, kita langsung saja ke level yang pertama. Oke, nanti kalian akan disediakan beberapa reaksi. Tugas kalian di sini adalah menyetarakannya dengan cara memberikan koefisien pada reaksi dan juga pada produknya. Kemudian kita bisa langsung ya inputkan, misal pada ini PCl5 menjadi PCl3 ditambah dengan Cl2. Misal pada PCl5 kita inputkan koefisiennya 1. Di sini 1 dan juga di sini 1. Oke, kita coba cek ya teman-teman. Oh, langsung balance teman-teman ternyata. Nah, kalau langsung balance berarti jawaban yang kita inputkan itu udah benar. Kita bisa langsung next ke soal selanjutnya. Misal, ini ada HCl menjadi H2 dan juga Cl2. Kita inputkan lagi. Oke, ini kita langsung cek saja. Nah, ini not balance ya teman-teman. Jadi, koefisien yang kalian inputkan itu belum benar. Sehingga reaksi ini belum setara. Nah, di sini ada menu try again. Kalian bisa coba kembali soal yang ini. Atau kalian bisa ini menunjukkan kenapa kalkulator kalian atau perhitungan kalian salah. Nah, ini karena belum seimbang. Di sini putihnya 1, di sini 2. Di sini hijaunya 1, di sini 2. Berarti belum seimbang ya teman-teman. Kita coba lagi. Tambah yang di sini. Oke, putihnya 2, hijaunya 2. Sama ya teman-teman. Kita cek. Oke, balance. Langsung coba di soal selanjutnya. Nah, input lagi 1 semua dulu. Oke, tapi di sini putihnya berapa? Putihnya di sini 6 atau hanya 6. Di sini sudah 6. Oke ya. Kita langsung cek. Oke, benar. Next. Kita inputkan lagi. Koefisien 1 semua. Nah, tapi di sini udah terlihat jelas ya teman-teman. Di sini P4 atau orange ini 4. Tapi yang di sini P-nya 1 atau orange-nya 1. Berarti kita harus menyetarakan atau menyamakan antara yang kanan dengan yang kiri. Kita coba. Ini kita samakan orange-nya 4. Berarti di sini kalau orange-nya 4, kuningnya berapa? 4 kali 3. 12. Berarti F-nya atau yang kuningnya harusnya 12. Berarti di sini harus 6. Karena 6 kali 2 itu sama dengan 12. Oke. Oke, balance. Lanjut. Nah, kita inputkan lagi masing-masing satu koefisien. Apakah sudah setara? Belum. Di sini hanya ada 2. Ini 2, berarti 4. Di sini 6, berarti belum setara. Kita tambahkan lagi hanya. Oke. Sudah benar. Nah, ini skor kita adalah 9 dari 10. Karena tadi kita ada kesalahan di satu soal ya, teman-teman. Oke, untuk level 2 dan level 3, kalian selamat mencoba ya. Bye-bye. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, aplikasi yang digunakan untuk menghitung molaritas yaitu menggunakan petcolorado. Yang pertama kita cari dulu
website PET Colorado. Kita klik. Di sini ada beberapa fiturnya. Kita pilih yang simulasi, kemudian kita pilih yang chemistry. Nah, lalu kita scroll ke bawah dan kita menggunakan yang molarity ini. Sini kita klik. Nah, pada molaritas ini, sebelum masuk pada virtual lab-nya, apa yang dimaksud dari molaritas? Molaritas adalah ukuran suatu kelarutan yang menyatakan jumlah mol suatu zat per volume larutan. Molaritas dilambangkan dengan huruf M besar dengan satuannya yaitu molar. Selanjutnya, kita akan masuk pada cara menggunakan PET Colorado ini. Di sini saya akan mengenalkan fitur-fiturnya terlebih dahulu, seperti ini solute amount atau zat terlarut, yang mana satuannya itu mol, kemudian solution volume atau volume larutan, yang mana satuannya itu liter. Lalu di sini ada gelas beker, yang digunakan sebagai tempat larutan, dan yang berada di paling kanan ini merupakan konsentrasi larutan atau molaritas yang akan kita cari nantinya. Nah, untuk fitur yang ada di bawah ini, solution values ini, jika kita klik di sini akan muncul masing-masing nilai dari jumlah zat terlarut, volume larutan, dan konsentrasi larutan atau molaritas. Kemudian untuk solute atau zat yang terlarutnya itu kita bisa memilih sesuai soal yang ada nantinya. Nah, untuk selanjutnya kita langsung terapkan saja. Di sini saya ada contoh soalnya, yaitu diketahui suatu larutan 500 ml mengandung 0,730 mol. Berapa molaritas larutan tersebut? Nah, karena rumus dari molaritas itu kan mol zat terlarut per volume larutan. Nah, di sini setelah kita menulis diketahuinya, mol zat terlarut dan volume larutannya telah diketahui, sehingga kita langsung masukkan saja ke rumusnya, dan hasilnya seperti ini. Nah, lalu kita coba aplikasikan ke PET Colorado. Kita ubah di sini, dinaik turunkan ini sesuai dengan soalnya ya teman-teman. Nah, nanti di sini konsentrasinya akan menyesuaikan dengan sendirinya. Di sini tadi kan diketahui suatu larutan, tidak tahu larutannya seperti apa, jadi kita menggunakan yang drink mix aja ya. Kemudian kita sesuaikan mol zat terlarutnya, yaitu tadi 0,730 mol. Emang ini agak susah untuk mengepaskannya, jadi kalaupun sekitar angka tersebut tidak apa-apa, karena nanti hasilnya tidak akan jauh beda ya teman-teman. Nah, misalkan saja di sini kita pakai 0,732 ya. Kemudian tadi volume larutannya kan 500 ml. Lalu, kemudian dijadikan liter menjadi 0,5 liter. Nah, di sini kita ubah menjadi 0,5 liter. Nah, langsung didapatkan konsentrasinya, yaitu 1,464 molar.
Jadi, apakah sama dengan ini? Nah, ternyata sama. Berarti 500 ml larutan mengandung 0,730 mol itu memiliki molaritas 1,46 mol per liter atau 1,46 molar. Nah, jika kita mau mengulangi lagi, kita bisa klik ini. Nah, dia akan seperti merefresh sendiri. Lalu yang kedua, saya ada soal, yaitu suatu larutan urea, yaitu CONH2 dua kali berukuran 0,2 liter, dilarutkan dalam air sebanyak 3 gram. Massa molekul relatifnya sebesar 60 gram per mol. Hitunglah molaritas dari zat tersebut. Kemudian kita tuliskan dulu diketahuinya apa saja. Karena di sini belum diketahui molnya, kita cari molnya terlebih dahulu ya teman-teman. Rumus dari mol sendiri yaitu mol sama dengan massa per mr. Jadi di sini massa ureanya kan 3 gram, kemudian mr dari urea sendiri yang telah dihitung dari rumus kimianya ini didapatkan hasil 60 gram per mol, lalu dibagikan dan menghasilkan 0,05 mol. Nah, setelah mendapatkan nilai dari molnya, kita bisa menghitung molaritasnya. Nah, sekarang kita langsung coba di PET Colorado-nya. Tadi mol zat terlarutnya itu 0,05. Nah, ini kita klik dulu ya biar tahu nilainya. 0,05 itu anggap saja ini ya teman-teman. Lalu untuk volumenya 0,25. Nah, kemudian di sini didapatkan hasil dari perhitungan ini menjadi 0,016 molar. Nah, di sini bisa kita lihat jika ini dibulatkan akan menjadi 0,2 molar. Akan sama seperti ini, perhitungan seperti ini. Jadi untuk memudahkan kita dalam mencari molaritas, kita bisa menggunakan PET Colorado ini. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.